semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aziza Dewi Tantri, NPM 2013-05-2017, Program Studi Bimbingan Konseling Kelas A, Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas perkuliahan saya, Pendidikan Kewarganegaraan, dengan menjelaskan materi tentang dinamika demokrasi di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dayu Rika Perdana, MPD. Kali ini, kita akan membahas dinamika demokrasi di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Sedangkan, dari salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang menyatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau yang disebut dengan government of the people, by the people, and for the people. Pemahaman tentang pilar demokrasi ada 10, yaitu yang pertama, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat, asas, konsisten, sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akhlak, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, atau DPD, dan DPRD. Yang keempat, yaitu demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Dan yang kedua, yaitu kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, yaitu kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Dan yang keempat, yaitu kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Selanjutnya, yang kelima yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia tak terbatas secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Selanjutnya, untuk yang keenam, yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia.
Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Selanjutnya, untuk yang ketujuh, yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka atau yang disebut dengan independen, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu, penggugat dengan pengacaranya, menuntut umum, dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan considerance, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Yang kedelapan adalah demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan pembentukan daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan diserahkan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Yang kesembilan yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisasi kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan ini, tahun 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintahan harus memusatkan keseluruhan energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih tahun 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang oleh negara-negara di dunia yaitu: yang pertama, demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan presiden, sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. Yang ketiga, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia. Masa ini, Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, yaitu demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi demokrasi yang pertama yaitu sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandangan bulu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Serahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih dari demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan, puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung.